ngapain di sini? Nggak enak, aku lagi pengen sendiri aja. Masa sih? Lagi ada masalah ya? Enggak kok, aku baik-baik aja. Tapi kok murung banget? Gak apa-apa loh, cerita aja. Enggak, aku nggak apa-apa kok. Cerita aja, gak apa-apa. Siapa tahu aku bisa bantu. Jadi sebenarnya aku ini punya masalah. Aku punya masalah dalam belajar. Aku ini susah buat mudeng gitu loh dalam belajar. Susah buat ngerti pelajaran-pelajaran gitu. Aku iri sama teman-teman yang lainnya yang bisa langsung nyantol gitu kalau misalkan diajar sama gurunya kayak gitu. Sedangkan aku lama banget buat nyantolnya. Jadi itu masalahnya. Kenapa nggak coba ke konselor aja? Jadi aku nggak punya sih, nggak punya kenalan konselor. Emang kamu ada kenalan Ada. konselor? Kebetulan aku tuh temen aku ada ya, dia jadi konselor gitu. Nah, dia juga sekarang waktunya luang banget gitu loh. Mumpung sekarang apa gimana, langsung ke sana aja. Kalau besok-besok kan dianya lagi sibuk gitu. Yaudah yuk kita kesana aja yuk. Yaudah yuk. Siapa tahu dia bisa menuntaskan masalah aku. Oke, ayo. Enggak sih, baru berapa menit. Ini kenalin nih temen aku yang aku ceritain tadi. Iya. Yang dia punya kesulitan mau konsultasi sama kamu. Jadi sebelumnya dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Diana. Oh, Mbak Diana. Jadi perkenalkan juga, nama saya Nala Okta. Di sini saya sebagai konselor. Mungkin kalau mau berbincang-bincang atau mau diskusi sama saya boleh banget, apa aja Mbak. Iya, Anggap aja teman sendiri, jangan kayak orang lain. Jadi cerita-cerita aja kayak biasanya. Kalau boleh tahu masalah yang Mbak Diana alami apa ya? Jadi gini Mbak, saya itu punya masalah dalam belajar. Nah, saya itu setiap kali belajar itu saya tuh nggak bisa cepet mudeng gitu loh Mbak, tidak bisa langsung menguasai materi itu. Padahal saya sudah berusaha untuk belajar lagi, mengulas lagi, tapi tetap saya nggak bisa. Bahkan saya sempat iri sama teman-teman saya di kelas. Dia waktu belajar itu langsung nyambung gitu loh Mbak, tapi kok saya ini nggak bisa. Itu kenapa? Apakah saya perlu motivasi belajar atau gimana? Iya. Jadi itu sebelumnya memang perlu kita ketahui bahwa belajar itu penting ya, terutama untuk usia wajib belajar, yaitu 12 tahun. 12 tahun lamanya kita tuh wajib belajar dari mulai SD, SMP, SMA. Jadi kalau ternyata mengalami kesulitan di dalam pembelajaran itu memang harus sekali dicari apa penyebabnya dan bagaimana cara menanganinya. Sebelumnya kalau boleh tahu Mbaknya apakah ikut ekstrakurikuler? Ikut ekstrakurikuler Mbak, karena menurut saya teman-temannya itu di ekstrakurikuler tersebut tuh kayak nggak asik gitu loh, dan saya juga nggak pernah yang namanya ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu. Jadi Mbaknya kurang tertarik ya jatuhnya kepada ekstrakurikuler. Sebelumnya saya juga itu sebagai pembina ekstrakurikuler di sekolah. Nah, saya itu menerapkan kepada murid-murid saya itu bahwa kalau di dalam ekstrakurikuler itu nggak hanya tentang ekstrakurikuler itu aja. Contohnya kayak seni nih ya. Nah, ya nggak hanya belajar tentang seni. Kalau kamu punya masalah dalam pembelajaranmu yang wajib, ibaratnya ekstrakurikuler itu kan belajar sampingan, belajar hal lain di luar dari kurikulum, di luar dari pelajaran wajib yang ada di sekolah. Jadi kalau kamu kesulitan yang ada di dalam pelajaran, boleh kamu bertukar sama temanmu yang lebih ngerti. Jadi kayak kalau dalam bahasa konselor itu tutor sebaya gitu, kayak kita itu bertukar pikiran dengan teman sebaya kita. Nah, kalau masalah kurang tertariknya itu mungkin karena Mbaknya itu bisa jadi belum masuk ke dalam ruang lingkupnya tersebut. Kalau boleh tahu Mbaknya nih hobi Saya di musik Mbak, saya lebih suka menyanyi, ya tentang musik kayak gitulah. Gitu ya. Oh, jadi Mbak musik ya, lebih ke nyanyi ataupun bermain musik seperti itu. Mbak. Kan ada sih di sekolahan pasti ekstrakurikuler seni atau
masuk karena mungkin sejalur suka nih ya, kayak oh saya coba masuk deh gitu. Nah biasanya karena memang awalnya suka, terus Mbak lakukan dengan sukarela dan senang hati, sesuatu itu bisa aja berjalan dengan ada apa adanya gitu. Jadi kayak kalau di musik, coba tanya sama temennya yang sejalur gitu kan, kayak aku kurang suka pelajaran ini atau aku bingung dengan pelajaran ini, kamu bisa nggak, enggak kayak gitu. Nah kalau dari saya sih ya, ada beberapa cara yang kita bisa atasi. Kalau dari masalah belajarnya tuh, oh iya saya belum tanya ya, dari masalah belajarnya Mbak itu, spesifiknya Mbak itu tuh kan tadi agak susah untuk menangkap pelajaran. Apa sih yang Mbak nggak suka dari pelajaran itu? Oh, atau membacanya, atau gurunya, atau PR-nya yang terlalu banyak, atau materinya yang terlalu sulit, penjelasannya atau bagaimana? Saya di bagian materi, Mbak, materinya itu terlalu sulit untuk saya pahami. Begitu, materinya terlalu sulit untuk dipahami. Terus kalau gurunya ataupun penjelasannya, pada intinya seperti kayaknya saya menangkap kalau Mbaknya itu maksudnya nggak suka belajar terlalu monoton gitu ya? Iya. Kalau nggak suka pelajaran yang terlalu monoton, gini deh. Memang kalau kita mungkin sebagai murid gitu ya, merubah guru itu kan sulit. Nah, jadi Mbaknya harus punya cara buat belajar tersendiri gitu. Mbaknya tadi kan bilang kalau Mbaknya hobinya di musik nih. Kenapa nggak Mbak coba pembelajaran yang Mbak lakukan, Mbak nyanyikan, atau bahkan Mbak bikin have fun? Kalau saya itu kan kebetulan dulu di masa SMA saya juga suka musik gitu ya. Kalau tipe saya itu belajar sambil dengerin musik. Kalau lagi ada gurunya kan nggak mungkin tuh ya. Kok belajar sambil denger musik itu kan nggak sopan juga, mengganggu yang lain juga kan. Kalau saya itu lebih ke, saya ulangi lagi di rumah. Saya ulangi sambil saya setel musik. Mungkin Mbak sebelum-sebelumnya kalau di rumah ya fokus belajar aja, pokoknya biar nyerna gitu. Padahal nggak seharusnya belajar, maksudnya nggak semestinya belajar tuh harus seperti itu gitu kan. Bisa dengan cara lain, setel musik yang kiranya Mbak suka. Jadi sambil Mbak nyanyi mungkin, atau sambil Mbak dengerin lagu itu yang buat merangsang Mbak itu, saya bahagia, saya itu bisa menerima pelajaran yang saya baca itu. Salah satunya bisa dengan cara itu. Terus atau juga kayak seumpamanya pelajaran matematika nih ya, saya contohkan saja. Kayak contoh kecilnya aja 1+1 segala macam kayak gitu kan, itu bisa dilakukan. Banyak sekarang di referensi di YouTube, di Google segala macam itu referensi buat melakukan pelajaran-pelajaran kayak cara belajar yang asik, itu bisa banget dicontoh. Gitu ya Mbak ya, berarti saya harus mengkaitkan antara hal yang tidak saya sukai dengan hal yang apa saya sukai. Jadi biar balance atau Iya, sinkron biar suka gitu semua ya, Mbak, gitu. ya. Ya. Bener Kasih ya banget. Mbak. Iya, sama-sama. Jadi seperti itu memang. Kita harus mulai belajar dari hal yang kita sukai dulu. Jadi buat kalau Anda nggak suka kopi, kita sukanya gula gitu ya. Jadi kita kan nyampur antara kopi dan gula biar kita tuh suka gitu kan. Nah, sama halnya dengan sesuatu yang kita nggak suka. Ibaratnya nggak suka itu pahit, nggak suka itu kopi, dan yang kita suka itu gula. Dicampurin ya enak kan jadinya kalau kopi ada gulanya. Nah, sama dengan kehidupan kita. Kalau kita nggak suka sesuatu, kita campur dengan hal yang kita suka, lama-lama kita suka. Sukanya di musik, kita bergabung sama anak musik, kita nggak suka dengan pelajaran ini, pelajaran itu, kita tanyakan, kita bertukar. Terus agak stres kita nyanyi, kita have fun kayak gitu ya. Jadinya suka semua. Jadi sampai di sini mungkin yang saya jelaskan, Mbaknya maksud kedepannya akan bagaimana sudah ngerti ini ya. Sudah ngerti. Banyak ya Mbak ya atas bantuannya, atas motivasi dari Mbaknya. Saya sangat berterima kasih. Jadi saya tahu nanti kedepannya saya harus bagaimana. Ya sama-sama. Makasih loh Beb, udah mau bantuin temen aku. Sama-sama kayak sama siapa aja. Kalau ada yang sulit-sulit lagi apa gimana, mau curhat boleh, boleh banget. Makasih ya Mbak. Makasih ya. Kopi dulu ya. Iya, hati-hati ya. Bye-bye.